Oke, terima kasih Pak Sunan. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, di saat-saat ini saya percaya firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya. Firman Tuhan adalah ibarat gada dan tongkat. Tuhan yang menghibur kita saat kita melalui lembah kekelaman. Ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, apakah Anda seorang Kristen? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya ini bukan saya tujukan kepada orang-orang di luar gereja, tetapi pertanyaan ini saya tujukan kepada semua orang yang merasa atau mengaku dirinya sebagai seorang Kristen. Ya. Mari kita menguji, kita melihat apakah kita benar-benar seorang Kristen seperti yang firman Tuhan katakan. Ya. Karena kenapa saya buat judul khotbah seperti ini? Karena Tuhan Yesus berulang kali ingatkan di dalam Injil, baik di dalam Matius, Lukas, ya. Di dalam Matius juga ada beberapa kali, di dalam Matius 7, Matius 24, terus kemudian di Lukas 13, ya. Tuhan Yesus berulang kali ingatkan bahwa nanti di saat penghakiman, ya, Matius 25 juga banyak orang yang merasa dirinya Kristen. Ya, dan mereka yakin mereka pasti selamat. Tapi sampai di hadapan tahta pengadilan Tuhan, Tuhan berkata, engkau bukan Kristen. Aku tidak mengenal engkau. Nyah kamu. Ya, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Ya, waktu ada wanita, ya, yang bodoh itu kan mengetuk pintu. Dia pikir dia telat, kadang membawa minyak, terus kemudian mempelai pria, lalu Tuhan Yesus buka pintu, terus Tuhan berkata yang sama, aku tidak akan kenal kamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ya, terus Tuhan menutup pintu. Di Lukas 13 juga begitu. Mereka berkata, kami sudah makan bersama dengan engkau Tuhan. Kami dengar pengajaran-pengajaran. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ya, bahkan di Matius 7 ayat yang begitu terkenal, ya, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang merasa sudah melayani Tuhan. Mereka sudah mengusir setan demi nama Yesus, demi nama Allah, demi nama Tuhan. Kalau kita tahu bahwa perkataan ini demi nama Tuhan, ya, mereka mungkin boleh mengusir Yesus, tapi mengusir setan, tapi kalau tidak pakai nama Yesus, ya artinya mungkin mereka pakai kuasa yang lain. Tapi kalau mereka berkata demi nama Yesus, artinya mereka bukan hanya sekedar mengutip nama Yesus seperti anak-anak imam sekewa, bukan, ya, tapi mereka melakukannya untuk Tuhan. Ya, dalam pelayanan, mereka melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, pada saat itu aku berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu. Aku tidak pernah kenal kamu bahkan. Hai engkau pembuat kejahatan. Ya. Jadi bayangkan betapa terkejutnya orang-orang yang merasa dirinya Kristen ini di hari penghakiman nanti. Mereka yakin banget mereka Kristen dan pasti selamat. Tapi ternyata Tuhan bilang, kamu bukan Kristen. Kalian tidak selamat. Mungkin ada yang bertanya, kita diselamatkan karena kasih karunia, kan? Itu kan bukan hasil usaha kita. Jika kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut kita, Yesus Tuhan, kita diselamatkan kok. Ya kan? Betul, tapi makanya dari sini kita perlu benar-benar mengerti apa maksudnya kata itu. Ya. Sehingga bukan cuma karena setan juga percaya kok, benar-benar percaya setan itu. Yesus itu Tuhan. Ya kan, waktu legion mau diusir dari orang di Gerasa, mereka sujud di depan Yesus, mereka gemetar, mereka takut. Ya. Dan mereka bertanya kepada Yesus, apakah engkau akan menghakimi kami sebelum waktunya? Ya, mereka takut. Mereka tahu siapa Yesus, tapi mereka tidak tunduk, taat.
ya, kepada firman Tuhan. Nah, jadi kita diselamatkan karena kasih karunia, iya benar. Tapi kalau benar-benar kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, firman Tuhan katakan, maka kasih karunia yang sama ini yang kita terima pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan membuat kita setia sampai akhir. Ya. Jadi, Calvin Arminian yang percaya itu dua-duanya. Ya. Jadi, kasih karunia ini bukan hanya sekedar kita bisa percaya dengan atau kita lalu suatu hari kebaktian kita mengaku Yesus sebagai Tuhan kita kita maju ke depan waktu altar call lalu berdoa mengikuti seorang pendeta terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ampuni dosa-dosa kita, haleluya, beres, kita sudah jadi Kristen. Ya, apakah itu terima kasih karunia Tuhan? Ya. Nah, jadi kita menerima kasih karunia Tuhan oleh iman. Iman yang benar adalah iman yang sejati adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Ya, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Oke, jadi apa artinya kita diselamatkan? Di dalam Roma 5 ayat 10 katakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oke, kita satu-satu kita mulai. Ya, sebab jikalau kita ketika masih seteru, jadi sebelum kita mengenal Yesus, kita ini musuhnya Tuhan, Bapak Ibu sadari. Kita ini memusuhi Tuhan. Sadar nggak sadar kita memusuhi Tuhan. Kenapa? Karena kita suka melakukan perbuatan yang dibenci Tuhan. Dan kita membenci hal-hal yang disukai Tuhan. Ya, sehingga kita bertentangan dengan Dia. Kita melawan Dia. Kita suka hidup dalam dosa. Kita menikmati dosa-dosa. Tuhan benci dosa. Rupa dosa itu maut. Tuhan suka kekudusan. Kita benci kekudusan. Kita tidak suka terang. Kekudusan. Ya, kita tidak suka kejujuran, kebenaran. Jadi kita memusuhi Tuhan dengan pikiran kita, perbuatan kita. Tapi waktu Tuhan Yesus datang dan kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Sungguh-sungguh kita beriman kepada Dia, kita lahir baru, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Apa artinya kita diperdamaikan dengan Allah? Nah, ini yang penting. Nah, kalau kita benar-benar sudah diperdamaikan dengan Allah, maka kita pasti akan diselamatkan. Jadi yang masalah adalah apakah kita sudah benar-benar diperdamaikan dengan Allah? Ya, apakah kita sudah berdamai dengan Allah? Lebih tepatnya. Coba kita lihat, apa itu berdamai dengan Allah? Berdamai, ya, kalau kita lihat bahasa Inggris Alkitab jelas ya, itu mencerminkan cocok dengan bahasa aslinya, itu artinya reconcile, artinya mencocokkan diri kita sehingga tidak ada perbedaan nilai lagi dengan Tuhan. Jadi kita punya nilai-nilai yang sama dengan Tuhan. Yang tadinya kita memusuhi, nilai-nilai kita berbeda dengan Tuhan, bahkan berlawanan. Sekarang setelah kita berdamai dengan Tuhan, kita punya nilai-nilai yang sama dengan Tuhan. Kita mulai mencocokkan, kita semakin cocok. Ya, nah inilah disebut proses. Kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, maka Tuhan bukan hanya membenarkan kita, Dia akan memurnikan kita. Sanctification. Ya, kita akan dimurnikan terus. Apa artinya dimurnikan? Kita semakin dibentuk sehingga kita semakin semakin cocok dengan Tuhan. Kita menjadi suka apa yang Tuhan suka. Kita benci apa yang Tuhan benci. Ya. Bukan berarti kita sempurna, tapi kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak akan betah hidup dalam dosa. Kita benci dosa. Maka kita akan cepat bertobat. Kita punya hati yang baru, yang sensitif dengan dosa. Ya. Kita punya hatinya Tuhan. Sehingga kita tahu. Sehingga kita akan menjadi suka apa yang Tuhan suka.
benci apa yang Tuhan benci. Jadi punya nilai-nilai yang sama. Ini namanya kita berdamai dengan Tuhan. Ya. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, kita punya nilai-nilai yang sama. Jadi nilai-nilai Tuhan itu apa? Nilai-nilai yang bersifat kekekalan. Kita tidak akan melihat dari kacamata yang hanya memuaskan kedagingan. Tapi kita akan rindu menyenangkan Tuhan, sekalipun itu menyusahkan kita. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, kalau kita sudah damai dengan Tuhan, cocok dengan Tuhan, maka kita pasti akan diselamatkan. Berikut. Nah, apa buktinya sekarang kita telah berdamai dengan Tuhan? 1 Yohanes 1 ayat 6 katakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jika kita katakan kita sudah berdamai dengan Tuhan, ya, tapi kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam kegelapan, kita nggak akan beroleh persekutuan dengan Dia. Nah, menarik di sini kata persekutuan, koinonia. Nah, persekutuan ini berarti di dalam kamus Thayer itu dikatakan saling memberi apa yang dimiliki, berpartner. Jadi kita lihat Tuhan yang memulai inisiatif ini. Ya, Amos 3 ayat 3 katakan, berjalankah dua orang bersama-sama sebelum mereka berjanji? Kita nggak mungkin bisa berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita tidak saling memberi apa yang dimiliki. Dan Tuhan yang berinisiatif pertama kali, Dia memberikan nyawanya. Dia memberikan darahnya buat kita, menyucikan kita. Dia memberikan yang terbaik, yang terbaik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia. Sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Ya, Dia berikan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus berikan nyawa. Dan mati dengan cara yang begitu menyakitkan. Begitu hina. Kenapa? Karena Dia begitu serius. Rindu bersekutu dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita juga punya hati yang sungguh-sungguh rindu bersekutu dengan Tuhan? Sehingga kita rela menyangkal diri kita setiap hari, memikul salib kita, dan mengikut Tuhan. Makanya Tuhan berkata, barang siapa yang tidak menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, dia tidak dapat, dan mengikut aku, barang siapa tidak menyangkal dirinya, dan memikul salibnya, dia tidak dapat mengikut aku, dia tidak dapat menjadi orang Kristen. Karena dia tidak memberikan dirinya buat Tuhan. Jadi, pada saat kita saling memberi apa yang kita miliki, demi menyenangkan partner kita, orang atau pribadi yang kita bersekutu dengan dia, ya, maka tidak akan terjadi persekutuan yang benar. Hanya kalau kita saling memberi apa yang dimiliki. Nah, dalam konteks dengan Tuhan, Tuhan beri yang terbaik. Sudah sepatutnya kita juga memberi yang terbaik buat dia. Itu baru sahabat sejati. Itu baru persekutuan, partnership yang sejati. Ya, sama nih. Hari-hari ini saya sedang sama teman sedang ada joint partnership, ya, sebuah perusahaan. Nah, kita masing-masing memberi, ada pengorbanan dari masing-masing kita. Tapi yang pertama kita harus punya satu ide, satu pikiran, sehati dulu. Ya, kita berdamai, kita cocok. Kita harus cocok dulu. Kalau nggak cocok, nggak mungkin bisa bersekutu. Kita harus punya nilai-nilai yang sama. Saya punya tujuan yang sama dengan teman saya. Kalau kita tujuannya beda, hatinya beda, ya nggak mungkin kita bisa bersekutu. Ya, jadi kita harus sama-sama nih idenya. Ya, dia juga hamba Tuhan, kita juga hamba Tuhan. Oke, cocok. Kita punya nilai-nilai yang sama. Maka kita bisa bersekutu. Kita memberi. Dia memberikan sesuatu yang berharga buat dia. Ya, keahliannya, market, jaringannya. Ya. Kita menyerahkan uang kita,
Ya, harta yang berharga kita serahkan untuk sama-sama kita jalan. Ada resiko, tapi jalan sama-sama. Nah, itu namanya persekutuan tuh. Ya. Nah, Merriam-Webster lebih sederhana. Ini kamus bahasa Inggris, dia mengartikan persekutuan itu sebagai saling berbagi ide atau pikiran dan perasaan atau emosi. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, maka setelah kita memberi ya yang terbaik, kita juga sehari-hari dalam keseharian kita berbagi pikiran sama Tuhan. Ya. Waktu kita punya rencana, saya bertemu dengan seseorang, waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan perlu nggak? Ya kalau enggak usah. Kadang kita nggak berdoa langsung jalan. Lalu terjadi hal yang nggak bagus, lalu kita baru diem, baru tanya Tuhan, baru firman Tuhan ingatkan kita. Ya, tapi nggak apa-apa, masih bagus, ya kan? Kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Tapi alangkah baiknya kalau setiap hari, setiap pagi, kita bukan cuma laporan, kita bukan cuma menyampaikan pikiran kita, perasaan kita kepada Tuhan saja, tapi kita menunggu pikiran Tuhan. Kita mau menunggu apa yang Tuhan pikirkan buat kita. Apa kata firman-Nya tentang kita? Apa rencana Tuhan buat kita? Apa perasaan Tuhan buat kita? Ya. Nah, Bapak Ibu, satu kali, ya, bukan satu kali sih, ya, berkali-kali. Waktu satu kali saya jatuh dalam dosa. Ya. Saya percaya Tuhan ampuni saya. Terus kemudian Tuhan tapi saya pikir kok saya jatuh lagi ya, kok bisa jatuh ya. Waduh, kalau saya jadi Tuhan sih saya udah sebel deh pasti sama Tuhan. Kok buat hal yang salah berulang-ulang kali. Ya, pasti Tuhan kesel sama saya. Jadi saya tanya sama Tuhan, Tuhan, gimana perasaanmu Tuhan? Saya nih kok jatuh lagi ya Tuhan. Ayo Tuhan, ngomel deh. Mendingan Tuhan marah deh sama saya. Ya saya terima Tuhan, memang saya salah. Memang saya kayaknya perlu diomelin gitu. Ya. Supaya nggak jatuh-jatuh lagi dalam dosa. Terus kemudian, waktu saya lagi berdoa begitu, tiba-tiba ada suara dalam hati, saya percaya itu Roh Kudus yang ingatin firman Tuhan. Dia bilang begini, waktu Petrus bertanya kepadaku, berapa kali dia harus mengampuni orang yang bersalah kepada dia? 3 kali? 7 kali kah? Apa jawabku? Bukan 7 kali. Tapi 70 kali, 7 kali. Untuk dosa yang sama loh, kesalahan yang sama. Jadi kalau aku suruh Petrus melakukan hal itu, masakan aku tidak lakukan hal itu? Kepada orang yang berdosa kepada aku. Aku akan mengampuni dia. 70 kali 7 kali. Dan aku benar-benar mengampuni. Aku tidak ingat-ingat dosa dia. Wow, saya dihibur. Wah Tuhan, jadi Tuhan nggak sebel ya sama saya. Enggak. Wah Tuhan, terima kasih. Wow, luar biasa. Ya, jadi bukan sekedar ngaku dosa, tapi saya bukan sekedar pegang firman Tuhan, tapi kita sharing ya emosi, pikiran kita. Wah, saya dikuatkan sekali. Kemudian nggak lama lagi jatuh lagi. Ya, begitu jatuh lagi, saya tanya sama Tuhan. Habis minta ampun sama Tuhan. Aduh, saya menyesal, benar menyesal nih Tuhan. Jatuh lagi. Terus kemudian, ini benar-benar bukan sengaja ya, tapi benar-benar jatuh dalam dosa lagi gitu ya. Namanya jatuh ya, karena beda ya Bapak Ibu. Hidup dalam dosa sama jatuh dalam dosa beda. Kalau orang hidup dalam dosa, dia suka. Memang dia hidup di situ, dia suka. Tapi kalau jatuh dalam dosa, coba saya mau tanya, ada nggak orang dewasa yang suka jatuh? Hobi, dia suka jatuh. Ya, bukan sering jatuh ya, lain ya. Kalau orang yang terjatuh, itu nggak ada yang seneng, nggak ada yang bangga, nggak ada yang sukacita, nggak ada. Coba bayangin ibu-ibu di mall deh, ya. Udah dandan rapi-rapi, cantik-cantik, karena pakai cangnya ketinggian, kepleset jatuh di depan orang banyak. Saya mau tanya, waktu dia terjatuh apa dia cengar-cengir, ketawa-ketawa gitu ya? Nggak ada.
Pasti mereka akan malu, cepet-cepet bangun. Waduh, kalau bisa lari ngumpet supaya nggak dilihat orang. Ya begitulah. Ya, anak Tuhan kalau jatuh dalam dosa, dia akan cepat bangkit. Nggak tunggu doa malam baru bertobat. Nggak tunggu doa pagi baru bertobat. Segera dia bertobat. Dan dia menyesal benar-benar. Ya, kenapa nggak hati-hati? Nah, seperti itu. Nah, waktu saya jatuh lagi, saya berdoa, saya tanya, Tuhan, gimana nih? Jatuh lagi nih Tuhan. Tuhan ingetin saya, Petrus. Kamu sama Petrus, siapa yang lebih kenal saya? Ya Petrus lah Tuhan. Nah, iya. Petrus lihat saya bangkitin orang mati, usir setan. Ya, apa namanya? Berjalan di atas air segala macam. Ya. Bahkan di bukit transformasi dia melihat saya bertransform ya, dan ada Musa dan Elia. Ya. Nah di situ padahal sudah seperti itu pun Petrus menyangkali saya tidak. Dan waktu saya bangkit, pertanyaan saya adalah, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? 3 kali, sebanyak dia sangkanya. Hari ini juga aku tanya sama kamu, akui, apa kamu mengasihi aku? Wah, nangis saya. Nangis saya. Ya Tuhan, saya mengasihi kamu. Ya. Saya dipulihkan, saya dikuatkan. Ya. Dan bukan cuma itu, berkali-kali. Berikutnya, saya jatuh lagi. Ya, berapa lama kemudian saya jatuh lagi? Apa yang Tuhan ingatkan? Tuhan bilang begini. Seperti aku berkata kepada orang yang lumpuh 38 tahun. Aku juga ngomong sama kamu. Ya, jangan buat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepada kamu. Wow. Oh, itu bangunin saya tuh. Ya, jadi itu loh, sharing thought, sharing emotion. Sehingga kalau Bapak Ibu ngerti bahasa Inggris, zaman-zaman sekarang ini ada slang, ada kata-kata orang-orang bahasa Inggris sehari-hari gitu ya, orang Amerika terutama. Waktu mereka berdebat tuh, ya terjadi perdebatan. Saya pernah lihat satu acara, orang negro lagi marah, dia menjelaskan sesuatu kepada seseorang dengan marah gitu, karena orang ini salah paham. Lalu dia berkata begini, "Are you feel me?" Bukan berarti apakah kamu merasakan saya, bukan. Are you feel me? Artinya apakah kamu mengerti saya? Kamu mengertinya? Pikiran saya, ya, perasaan saya. Kamu ngerti saya nggak? Oh iya, ngerti ya. I feel you. Bukan I feel you, saya merasakan kamu, tapi saya ngerti kamu. Saya ngerti hati. Nah, seperti itulah. Pas saat kita sering sharing ide, pikiran, rencana kita dan perasaan kita sama Tuhan, bersekutu, ya. Maka kita semakin mengerti hati Tuhan. Ya, kita akan semakin I feel juga. Saya semakin mengerti rencana Tuhan, hati Tuhan buat saya. Ya, sehingga hubungan kita akan semakin akrab. Itu persekutuan. Nah, sehingga kita akan semakin akrab dengan Tuhan. Nah, sekarang bukti kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Maka kita akan punya sifat seperti Tuhan saya bacakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Pertama, ya, bukti kita punya persekutuan dengan Tuhan akan terlihat dari buahnya. Kita akan tambah hari, kita akan semakin memiliki sifat seperti Tuhan. Kita akan seperti Tuhan yang kita sembah. Ya. Di dalam Imamat 11:44 juga katakan begitu. Ya. Kita akan semakin seperti Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kita akan semakin kudus dan mencintai kekudusan. Kita akan semakin mencintai kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, kita hanya bisa mengenal Tuhan sejauh kita mengenal firman-Nya. Kalau kita salah mengerti firman Tuhan, salah kita mengenal Tuhan.
nggak nyampe, ya nggak ketemu. Ya kita lihat tuh orang-orang yang bom bunuh diri, ya mereka pikir mereka masuk surga, mereka pikir mereka melakukan hal yang berbakti, berkorban, ya, dan menyenangkan Tuhan. Ternyata sesat. Kenapa? Karena salah mengerti firman Tuhan. Bahkan apa yang mereka percaya itu bukan firman. Ya salah lah, sesat lah. Ya kacau, sama. Ya, kalau kita salah mengerti firman Tuhan, nggak mungkin kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Karena itu kuncinya adalah itu tadi, iman timbul, iman yang sejati timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pengenalan yang benar akan firman Tuhan akan membawa kita kepada persekutuan yang benar dengan Tuhan. Ya, jadi kuncinya kembali adalah belajar mengenal firman Tuhan dengan tekun, dengan disiplin. Itulah makanan kita sehari-hari yang membuat kita semakin bisa mengenal pribadi. Oke, jadi itu. Ya. Yang kedua, kita akan punya persekutuan dengan sesama Kristen sejati, Bapak Ibu. Kalau kita punya persekutuan dengan benar, persekutuan sejati dengan benar, kita nggak bisa bersekutu dengan sembarangan orang Kristen. Atau bahkan orang yang bukan Kristen. Apalagi gelap dan terang nggak bisa bersatu. Ini bukan soal berkenalan, berbisnis, bersahabat, bukan ya. Bukan maksudnya kenalan gitu. Tapi kita nggak akan bisa bersekutu, koinonia. Nggak akan terjadi persekutuan yang benar. Seorang yang lahir baru tidak bisa bersekutu dengan orang yang Kristen yang munafik. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak akan terjadi sharing thought, sharing emotion. Nggak nyambung. Nggak bakalan. Kita bisa feel them. Atau dia juga bisa feel kita. Nggak bisa. Nggak bisa ngerti. Jalannya beda soalnya. Kita hanya bisa bersekutu dengan orang-orang yang lahir baru juga. Punya hati yang murni sama Tuhan. Ingat, Raja Wali kumpulnya sama Raja Wali. Nggak mungkin kumpul sama bebek. Ya. Kecuali salah asuh. Raja Wali waktu lahir kumpulnya sama bebek. Ya udah dia akan bebek terus. Itu salah asuh. Salah pergaulan. Makanya firman Tuhan ingatkan, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Ya, jadi kita harus punya persekutuan, pergaulan yang baik. Ya. Nah, kita akan semakin nyambung. Bersekutu dengan firman Paulus ingatkan di Korintus, bahkan jangan duduk makan dengan orang, ya itu tadi, penipu, cabul, segala macam. Maksudnya apa? Bukan orang yang dari dunia, tetapi orang yang sekalipun mengaku dirinya saudara, tapi hidupnya begitu, nggak bertobat. Jangan. Ya. Selain kita bisa tercemar, terkontaminasi, juga kita nggak bisa nyambung sama mereka. Oke, nah kalau kita punya persekutuan sejati sama Tuhan, maka otomatis Bapak Ibu, darah Kristus akan terus-menerus menyucikan kita. Kenapa? Karena kita akan punya hati yang selalu mau bertobat terus. Pertobatan itu akan terjadi terus-menerus. Ya, bukan kadang-kadang, enggak, tapi dia akan terus semakin bertobat. Terus bertobat. Ya. Menjadi habit dia. Kenapa? Karena dia akan semakin lihat, semakin dia dekat dengan Tuhan, dia semakin lihat kekurangan dia yang dulunya dia nggak sadari. Tapi semakin dia dekat Tuhan, dia semakin melihat kekurangan, kelemahan dia, sehingga dia semakin bertobat. Semakin rajin bersekutu dengan Tuhan, semakin rajin belajar firman, semakin haus taat kepada firman Tuhan. Dan otomatis darah Yesus akan terus menyucikan dia. Ya. Ini present continuous tense. Jadi, wow, luar biasa. Nah, makanya inilah orang yang berdamai sama Tuhan pasti selamat ya, model kayak gini. Ini yang dimaksud firman Tuhan adalah seorang Kristen yang sejati. Nah, pertanyaannya, kalau kita sadar kita belum berdamai dengan Tuhan, kita masih lakukan suka apa ya, kita masih pikirkan, kita masih khawatir apa yang Tuhan bilang jangan khawatirin itu. Kita belum cocok di sana. Tuhan bilang yang perlu kamu khawatirin adalah kekekalan, berjaga-jaga, ya, ingat, jaga hatimu. Tapi kita nggak itu yang kita khawatirin. Jaga kekudusan, kita nggak ingat itu. Yang kita ingat apa? Aduh, duit, bisnis, pacar, ya apapun yang dunia ini yang
atau atau jasmani kita, ya, penampilan kita. Tuhan bilang bangsa-bangsa mencari itu, tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Tapi yang kita khawatirin selalu itu dunia. Kita tidak mengkhawatirkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengkhawatirkan apa yang dikhawatirin oleh dunia. Kita belum nyambung sama Tuhan. Ya, mestinya kita khawatir apa yang Tuhan khawatir. Tuhan khawatirin apa? Tuhan nih, khawatirnya Tuhan gini. Maksud saya, khawatir, quote unquote. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan, Bapak. Tuhan menghendaki supaya semua orang bertobat. Bahkan Tuhan juga mau supaya orang-orang Kristen itu bersekutu satu, supaya dunia melihat dan memuliakan Tuhan, supaya mereka tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan terus bersyafaat. Itulah hati Tuhan, itulah beban pikiran Tuhan, itulah quote unquote kekhawatiran Tuhan. Tapi kita nggak khawatirin itu. Yang kita khawatirin kita. Aku lagi. Kenyamanan kita di dunia ini. Bukan hal-hal yang bernilai kekal. Ini seperti bangsa-bangsa. Mencari kenyamanan. Mencari, ya, coba kita lihat sama. Ya, dunia juga sama pikiran begitu. Agama lain juga pikirannya sama. Kita belum sama seperti itu. Kita belum benar-benar berdamai. Ya. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Roma 10:13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukan cuma panggil nama Yesus Tuhan, ya. Jadi nama Tuhan itu nama Tuhan, memanggil Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya berseru Tuhan selamat, bukan. Tetapi John MacArthur katakan cry desperately to God in Jesus name. Berseru, karena merasa Tuhan. Di luar engkau nggak ada keselamatan Tuhan. Di luar engkau nggak ada jalan yang benar Tuhan. Di luar engkau nggak ada kebenaran Tuhan. Di luar engkau nggak ada kehidupan Tuhan yang sejati. Tuhan, aku butuh engkau Tuhan. Hanya engkau Tuhan. Sungguh-sungguh aku butuh engkau. Desperately. Kalau aku nggak dapat engkau, celaka Tuhan. Seperti cerita Paulus di dalam Roma 7. Aku manusia celaka. Siapa yang dapat menyelamatkan aku? Roma 8. Puji Tuhan. Kristus Yesus. Loh itu loh. Seperti itu loh. Cry out desperately. Ya. Kalau kita terus begitu, maka kita sedang mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Kata Yakobus 4:8. Kita akan mengalami itu. Barang siapa mencari aku, kata Tuhan, dia akan menemukan aku. Tapi ada syaratnya. Barang siapa mencari aku dengan segenap hati, itulah cry out desperately. Mati-matian. Dia akan terus mencari. Sampai dapat. Segala cara dia akan lakukan. Nah, seperti itu Bapak. Maka kita pasti akan alami Tuhan. Pasti kita akan berdamai dengan Tuhan. Pasti kita akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Tiap jam, tiap waktu. Kami ingin nyambung dengan Engkau Tuhan. Jangan sampai kami berjalan dengan cara berpikir orang dunia. Tapi biar Tuhan kami boleh semakin mengenal pribadi-Mu lewat firman-Mu. Kami semakin mengerti pikiran-Mu, perasaan-Mu Tuhan. Kami semakin mengerti rencana-Mu, kehendak-Mu buat kami Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh rindu Tuhan punya persekutuan yang sejati dengan Engkau. Sehingga kami juga boleh punya persekutuan yang sejati dengan saudara seiman yang lain. Sehingga kami boleh semakin dikuatkan. Kami boleh semakin dibentuk serupa dengan Engkau Tuhan. Sehingga darah-Mu Yesus akan terus-menerus menyucikan kami Tuhan. Dan biar Tuhan sampai satu saat kami akan bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Di dalam kekal. Terima kasih Bapak, kami serahkan diri kami teman-teman semua.
Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Ini permohonan kami. Beri kami hati yang haus, selalu lapar. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman semua, apakah ada yang kita sudah dengar tadi? Kita belajar bertanya pada diri kita sendiri, cek apakah benar kita orang Kristen ya. Benar nggak kita nih orang Kristen yang benar? Nah, kan kita udah belajar nih. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau waktu yang lalu kita udah belajar bahwa kita memiliki jaminan keselamatan ya. Nah, sekarang, tapi kita mesti tanya dulu nih, benar nggak kita orang Kristen katanya gitu ya. Nah ada yang nggak, kalau mungkin ada yang bingung, ada yang ini, silahkan. Kalau mau tanya, mau buka mic langsung boleh. Kalau nggak, boleh tulis di chat ya. Silahkan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, pagi Kak Sunan. Ya, silakan. Ya, pagi Pak Basuki. Ya, pagi hari ini ya, jadi pengajarannya benar-benar terbuka buat pikiran aku gitu. Jadi yang selama ini saya maksudnya terus lakukan, jalankan itu jadi kayak gini. Hubungan ini kan kita berbicara tentang persekutuan dan partnership juga ya. Tapi kok sekarang kayak baru terbuka gitu. Jadi yang hari-hari ini aku lakukan adalah persekutuan antara bapak dengan anak gitu. Jadi kok pagi ini dibukakannya tentang kayak lebih intim ya. Kayak persekutuan yang lebih intim kayak suami istri gitu. Nah, kalau persekutuan bapak dengan anak, jadi hari-harinya itu aku menganggap diri aku adalah anak gitu kan. Jadi kayak selalu bertanya, selalu bergantung, kan kayak gitu kan. Ternyata pagi ini dibukakan tentang kedewasaan gitu kan. Tentang bertanya, mencocokkan hati, punya ide yang sama gitu. Terus apalagi tujuan yang sama gitu. Nah, terus gimana tuh maksudnya Pak kalau kita masih maksudnya terlilit dengan satu paradigma hubungan aku sama Tuhan tuh baru cuman sebatas anak bapak gitu. Jadi maksudnya gimana untuk mengurainya gitu. Sedangkan pagi ini dibuka kok dalam banget gitu. Tapi kan tetap sama-sama berjalan gitu. Cuman kan harusnya kan jadi dewasa ya. Gitu. sorry. Ya itu aja sih. Ya, ngerti. Ya. Mungkin bagaimana balance-nya, keseimbangannya mesti gimana nih? Kak David, bisa tolong di... Jadi ini berkaitan juga dengan iman yang benar nih jadinya kan. Pengertian yang benar. Betul, Bu. Bagus sekali, Bu, pertanyaannya. Karena memang arti kata koinonia yang sebenarnya adalah, kalau kita lihat di dalam kamus Greek ya, Thayer, itu ada dikatakan itu adalah intercourse. Tapi beda dengan ginosko. Ya. Ginosko itu adalah hubungan seks, ya, ginosko. Lebih ke situ konotasinya. Tapi kalau di sini intercourse dalam arti kata seperti suami istri yang saling memberi, yang saling begini loh sebenarnya nih ya.
waktu Tuhan di Kejadian, waktu Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, yaitu pasangan yang sepadan. Nah, sepadan itu bukan berarti begini, tapi begini. Ya, saling melengkapi. Tanpa Adam tanpa Hawa nggak lengkap. Hawa nggak ada Adam nggak bisa lengkap. Saling mengisi kekosongan masing-masing. Makanya tuh saling memberi, saling melengkapi. Nah, jadi intinya waktu kita pertama kali diselamatkan, kita punya benar seperti anak sama bapak itu otomatis. Ya, sampai sekarang pun kita sama Tuhan seperti anak dan bapak. Tapi semakin akrab, anak yang semakin hari semakin dewasa. Ya, anak yang kecil dia pasti rindu sama papanya. Walaupun dia nggak mengerti pikiran papanya, tapi dia rindu seperti papanya. Ya, dia akan meniru papanya. Ya kan? Dia suka dekat papanya. Ya. Dia nggak mau. Saya pernah lihat ada satu tuh yang tentara angkatan laut yang meninggal karena mungkin Bapak Ibu juga masih ingat yang meninggal karena ada ya apa namanya tenggelam kan, dia punya kapal selamnya itu tenggelam kan. Nah, sebelum dia pergi, anaknya itu nggak kasih papanya pergi loh, kunci pintu, anaknya nangis, nggak mau papanya pergi. Nah, kita juga punya perasaan seperti itu, walaupun kita nggak mengerti papa kita nggak ini, tapi kita selalu dari kecil kita akan selalu mau dekat sama papa kita. Itu hubungan yang benar kan, anak sama papa. Tapi semakin kita dewasa, kita akan semakin akrab, kita akan semakin mengerti papa kita akan semakin tahu dan kita akan mau ya seperti dia dalam hal yang lebih dalam. Nggak seperti anak-anak cuman tingkahnya doang kayak papa, cara ngomongnya kayak papa. Tapi semakin dewasa, cara berpikirnya, cara dia menghadapi masalah, cara dia menyelesaikan masalah, kita akan meniru dia. Kalau kita lihat dia itu benar ya, bijaksana. Papa kita yang di surga kan pasti benar. Maka kita akan selalu meniru gaya dia, gaya hidup dia. Jadi itu berjalan terus, Bu. Ya, itu berjalan. Nah, caranya gimana semakin bertumbuh? Ya otomatis semakin mengenal firman. Itu tadi. Kita nggak mungkin bisa semakin mengenal Tuhan kalau kita nggak disiplin belajar firman Tuhan. Nggak mungkin kita semakin mengenal dia lebih dalam lagi. Kita akan terus begitu, mandek. Ya seperti kanak-kanak terus ya begitu terus. Puluhan tahun ya begitu terus. Nggak dewasa. Dan itu bahaya. Ya, itu akan gampang digoncangkan karena kanak-kanak. Ya, tapi kita kalau semakin bertumbuh tak enggak. Dan Tuhan baik, Tuhan akan proses kita. Izinkan hal-hal yang berat coba. Itu akan maksa kita gimana? Kita akan semakin mendekat sama Tuhan. Kita akan cari firman-Nya. Jadi gini, kalau kita nggak mau belajar firman, Tuhan akan paksa kita belajar firman. Lewat apa? Lewat masalah. Lewat apa? Lewat keadaan yang nggak enak dalam hidup kita. Ya, jadi itu perjalanan yang normal ya Bu, seorang Kristen. Tapi yang pertama itu tadi dia nggak mungkin. Jadi tandanya begini, kalau dia bilang dia Kristen, tapi dia masih suka apa yang Tuhan benci, nggak gue suka nih, gue suka dosa begini, ya pikirannya selalu itu tadi entertain game terus, jalanin game terus, dan dia nggak merasa bersalah, dia buat habisin waktunya berjam-jam nonton segala macam tanpa rasa salah ya. Padahal dia nggak baca firman. Nah ini dipertanyakan, apa dia benar punya hubungan sama Tuhan? Apa dia benar sudah berdamai dengan Tuhan? Itu kira-kira bagaimana? Oke, thank you Pak David. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mumpung ini kita belajar sama-sama. Kita belajar bagaimana sebenarnya jadi orang Kristen yang benar itu. Nah, Kak David, barangkali saya juga trigger satu pertanyaan ya. Jadi kan bisa jadi orang kan ada firman tentang jagalah hati dengan segala kewaspadaan ya. Nah, mungkin awalnya dia bertobat. Nah, tapi memungkinkan enggak gitu ya kondisi tertentu orang karena tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, jadi hatinya tawar, hatinya jauh dari Tuhan. Nah, itu bagaimana Kak David? Ya, saya percaya begini. Kalau dia lahir baru, sekalipun dia lahir baru, dia bisa begitu. Ya, karena nggak menjaga hati, ya kan bisa tawar, segala macam. Tapi kalau dia lahir baru, dia mengalami firman Tuhan, saya percaya
dia akan nggak nyaman dengan itu. Dia akan tersiksa. Ya, tapi kalau dia nggak merasa tersiksa, dia enjoy terus begitu merasa tawar, dia biasa aja. Hati-hati tuh, jangan-jangan dia belum lahir baru. Ya, jangan-jangan dia cuma emosi aja sama Tuhan, emosional, artinya wow karena dengar khotbah segala, tapi dia belum benar-benar lahir baru. Dia belum benar-benar sadar bahwa lahir baru itu kan artinya dia seperti bangun dari tidur, bahwa dia itu sadar dia manusia celaka, dia manusia yang berdosa, sehingga dia mencari Tuhan. Dan dia mengalami Tuhan. Nah, orang yang begitu, dia sudah mencicipi. Nah, dia tidak akan, walaupun ada orang yang murtad, ya. Tetapi saya percaya itu melalui proses yang pengerasan hati yang terus-menerus. Nah, itu hati-hati. Ya, jangan kita mengeraskan hati kita seperti itu. Ya, saya ingat satu hamba Tuhan, ya, Jack Moonen, bagus sekali. Dia bilang begini, hati-hati dengan peringatan. Kalau Tuhan bilang, kalau kamu nggak jaga hidup kamu, main-main, nggak setia, bukan nggak setia, main-main dengan hidup dengan dosa, hidup dalam dosa, aku akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Ini bukan, jangan anggap peringatan Tuhan ini seperti peringatan seorang nenek kepada cucunya. Hei, makan ya, habisin. Nggak makan, nenek lapor polisi lo. Nenek panggil polisi lo ya. Ayo. Makanya ada anak kecil yang takut banget sama polisi. Begitu kalau lihat polisi itu ya nangis-nangis panggil polisi. Oh, langsung dia ketakutan. Takut itu lihat polisi. Nah, itu ancaman nenek. Nggak akan pernah terjadi punya. Cuma nakut-nakutin doang nggak pernah. Tapi kalau Tuhan ngomong, dia akan lakukan. Kalau kita tidak bertobat dan mengeraskan hati. Tapi saya percaya, ya itu adalah proses pengerasan yang karena firman Tuhan ingatin bahwa Tuhan itu baik, dia sabar dan dia menghendaki semua orang bertobat. Ya, tapi jangan anggap enteng juga kebaikan Tuhan. Ya, jadi intinya kalau orang sampai nggak setia, ada dua pandangan. Pertama, sebenarnya dia belum lahir baru. Ya. Atau yang kedua, dia terus-menerus mengeraskan hati dia. Seperti Firaun. Maka Tuhan akan keraskan hati dia belakangan. Tapi dia sendiri yang mulai dulu. Dan terus-menerus. Ya, dikatakan Firaun itu sampai 7 kali lebih. Terus mengeraskan hati dia, baru Tuhan keraskan hati dia. Jadi Tuhan baik, Tuhan itu sabar. Tapi jangan kita seperti Esau. Ya, punya hati seperti Esau yang anggap enteng kebaikan Tuhan. Ya, saya pikir itulah. Jadi meneguhkan yang hari ini dong tentang jangan mencobai Tuhan ya itu ya. Oh iya, wah saya nggak tahu itu hari ini itu ya mencobai Tuhan. Iya. Oh iya betul. Pak David. Iya Pak. Kalau kita ngadepin atau kita melayani orang ya istilahnya kan memang orang itu mengeraskan hati, artinya kan berkali-kali kita nasihati, berkali-kali kita mendekati dia, tapi tetap dalam arti terus menghindar gitu ya Pak. Artinya kan apa ya? Gimana kita cara menghadapi orang yang seperti itu ya Pak? Iya, ada ayatnya Pak itu. Nah, ini ayatnya ini. Matius 18. Ayat 18 sampai 20. Jadi gini. Kan itu ayat tentang kalau lihat perikopnya itu bicara tentang mulai dari ayat berapa ya? 16 kalau nggak salah. Kalau kamu lihat saudara kamu berbuat dosa, tegur di bawah 4 mata. Mau bertobat. Mungkin kita salah, mungkin dia yang benar gitu ya. Bawa 2-3 saksi. Nah kalau udah 2-3 saksi ini meneguhkan bahwa dia salah dan dia nggak mau bertobat, bawa ke yang lebih besar, jemaat. Sampaikan ini kepada jemaat. Kalau jemaat udah semua katakan iya betul, ya dia salah dan dia masih nggak mau bertobat, nah ini yang harus dilakukan. Ya, saya bacakan di dalam Matius 18. Ini udah bohong nih, udah kita ngomongin berulang-ulang, udah dinasehatin, tetap aja gitu ya, nggak ini ya. Nah dikatakan begini, ya, ayat 15 ya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka itu juga, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi orang-orang yang benar-benar sesat, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya orang-orang yang masih hidup dalam dosa.
Udah jelas itu. Nah, lalu sikap kita apa? Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat 18 sampai 20 itu adalah tindakan terakhir terhadap orang Kristen yang bebal, orang Kristen yang seperti pemungut cukai ini. Nah, Tuhan memberikan otoritas. Ini disiplin gereja sebenarnya. Jadi soal doa mengikat, melepaskan itu bukan kita mengikat setan segala macam ya, bukan. Tetapi ini kita dalam hal kita, nah 2-3 orang berkumpul bukan berarti hanya 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Tapi ini meneguhkan bahwa gereja yang sudah sepakat ini punya otoritas. Dan kita harus punya hati yang mengasihi orang yang bebal ini juga. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di TSK Cross Reference, ya maka ayat 18 ini dia merefer ke 1 Korintus, merefer ke 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ayat 4 sampai 5. Jadi larinya ke situ konteksnya. Itu adalah tindakan yang Paulus ambil. Pada saat ada anggota jemaat yang bebal, yang tidak mau dinasehati. Dia buat dosa perzinahan. Ya, bahkan yang perzinahannya udah kebangetan lah. Ya, sehingga dinasehati nggak mau bertobat. Nah, bagaimana? Kalau kita diemin, binasa dia. Jadi gimana? Kita berdoa supaya seperti peringatan Tuhan kepada setan terhadap Ayub. Jangan kamu sentuh ya jiwanya. Kamu boleh kerjain badannya, tapi jangan sentuh jiwanya. Karena lewat itu Tuhan izinkan setan untuk memproses Ayub supaya Ayub semakin disempurnakan dalam konteks itu kan. Jadi kamu hanya boleh touch badannya, nggak boleh touch jiwanya. Nah, sama. Waktu yang Paulus lakukan ini dalam 1 Korintus 5 ayat 45, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus. Kita berkumpul bersama 2-3 orang bersama dengan otoritas Yesus, ya. Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi intinya kita ikat, ya, kita jagain dia supaya kita peringat iblis, lu nggak boleh touch rohnya, lu nggak boleh bunuh dia, boleh kerjain badannya sampai dia bertobat, ya, karena nggak bisa ngomongin lagi. Tapi kita dan Tuhan rindu supaya dia bertobat. Jadi gimana? Doakan dengan otoritas ini, otoritas gereja, supaya dia babak belur dikerjain setan dengan harapan dia tidak mengeraskan hatinya lagi, lalu bertobat. Dan diselamatkan. Itu harapan kita yang terakhir. Tapi ada kejadian yang dia tetap mengeraskan hatinya sampai dia mati. Nah ini jangan. Nah, ini tadi seperti Firaun kasusnya. Mencoba itu dan dia itu yang tadi dibilang akar pahit. Nah kalau akar pahit sebenarnya di dalam di dalam Ibrani 12 ayat 15. Akar pahit itu kalau kita lihat konteksnya, latar belakang sejarahnya, itu bukan bicara soal cuma kepahitan, bukan. Tetapi orang yang sesat hatinya, sehingga dia disesatkan oleh setan, sehingga dia merasa dirinya benar, padahal dia sesat, dan dia juga menyesatkan orang lain. Itu maksudnya akar pahit. Jadi, nah ini yang bahaya. Ini yang kita mau doakan dengan otoritas gereja, supaya dia jangan sesat, supaya dia sadar. Ini dari Tuhan. Ya, jangan ada yang begini, seperti Firaun, Kel Endelis bilang, ada orang yang mengalami kekerasan Tuhan, dia malah makin berontak sama Tuhan. Nah, kita berdoa supaya dia jangan begitu. Nah, kalau Tuhan lihat udah begitu, oke, Tuhan akan seperti kepada Firaun. Dikerasin benar, mati dia. Supaya dia melihat. Itu namanya mencobai Tuhan. Hati-hati. Ya, jadi kita berdoa supaya dia terus ya, dikerjain iblis badannya, dikenain banyak masalah, supaya kapok, ya, supaya dia bertobat. Itu langkah terakhir. Oke, jadi kita kalau sampai tetap mengeraskan hati, doain supaya Tuhan menciptakan situasi ya Pak. Yes, ya itu situasi, betul Pak. Betul Pak. Oke Pak, kasih Pak. Oke, masih ada lagi, Sunan? Ya, dan konteksnya itu udah dinasehatin berkali-kali ya pada dia kalau salah. Iya, udah bertahap-tahap ya. Nah kan kita mesti pastikan nih. Jadi maksudnya kan kalau kita layanin orang,
katakanlah kita melayani orang di SPK gitu ya. Nah, kita kan mesti pastikan ya tadi kata Kak David kan, dia bukan sekedar dipimpin untuk mengaku berseru menyebut nama Yesus lalu diselamatkan itu, tapi betul-betul dia berseru tadi ya. Gimana kita pastikan bahwa orang yang kita layani itu betul-betul mengalami kelahiran baru gitu loh, Kak David. Maksudnya jangan sampai kan kita layanin orang terus kita berasa bahwa oh ya dia udah nangis-nangis gitu ya, dia udah ngalamin gimana gitu, sepertinya udah nangis-nangis gitu segala macam. Tapi bagaimana kita pastikan betul-betul bahwa dia sudah lahir baru sehingga dia betul-betul mengalami keselamatan dan jaminan keselamatan itu, David? Ya, otomatis Pak dari buahnya. Otomatis dari buahnya. Kita mesti lihat buahnya. Karena kalau dia benar seperti itu, maksudnya dia lahir baru, dia bukan emosi, maka dia akan terus lapar, haus akan Tuhan, terus dia rindu bersekutu dengan saudara-saudara, dia rindu belajar. Itu tandanya. Itu tandanya dia haus minum susu firman Tuhan. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen yang ini loh, kok nggak belajar firman Tuhan, biasa aja ya. Nah, ini saya dapati seperti orang anoreksia. Orang yang dia nggak merasa, dia nggak suka makan. Ya, sampai satu titik itu membunuh dia. Tapi dia kalau makan tuh tersiksa buat dia. Nah, ini yang jangan sampai kita jadi orang Kristen anoreksia juga. Ya. Nggak makan firman biasa-biasa aja ya. Totalnya dia nggak sadar dia sudah rohaninya udah lemah banget ya kan. Ya, seperti itu ya. Nah, kembali ke soal ini tadi. Nah, sebenarnya Calvin, kalau kita mengaku kita Calvin, sebenarnya Calvin itu tidak mengajarkan, ayo doa, ikuti saya doa, ikuti ya doa, bertobat, terima Yesus. Tidak pernah Calvin ajarkan. Nah, itu ada di gereja-gereja yang mulai adanya KKR, ya, mulai dari ajak Billy Graham, ya. Jadi sebenarnya di dalam Calvin itu kan luas, tapi kalau klasik Calvin tidak pernah ajarin begitu. Tapi modern, nah itu John MacArthur, saya juga taunya dari John MacArthur ya, dia kan biangnya reform ya. Stephen Tong, bahkan Stephen Tongnya Amerika lah ya, tapi bahkan dia lebih lagi deh, ya lebih ini lagi deh sampai dia bikin komentar. Nah dia bilang bahwa ada Kristen evangelical bahkan yang emosional, main emosional. Nah ini yang bahaya menurutku. Ya ini bukan ajaran reformasi gereja. Reformasi gereja tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ayo ikuti saya, terima Yesus. Oke, kamu sudah selamat sekarang. Tidak pernah. Lalu diikuti oleh karismatik, KKR segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita mengaku Calvin yang benar, kita nggak begitu. Ya, Calvin akan memastikan bahwa dia akan jadi banyak hal-hal yang dicek. Ya, kalau kamu bilang kamu mau dibaptis, benar kamu? Ya, Ibu Faith pernah ngomong bagus sekali. Jadi dia akan banyak pertanyaan. Apa benar kamu lahir baru? Dia mau pastikan dulu ini orang lahir baru dibaptis. Makanya ada katekismus, ada katekisasi. Kalau katekismus Heidelberg kita lihat, waduh ratusan tuh pertanyaan, ratusan bahan. Untuk apa? Supaya kita benar-benar mengenal dan sadar gitu siapa kita di mata Tuhan dan status kita, dan benar-benar dipastikan terjadi pertobatan yang sejati. Jadi bukan cuma sekedar, dan ada ujiannya juga ya. Tapi sebenarnya akhirnya larinya ke legalistik. Tapi sebenarnya spiritnya adalah bukan itu, memastikan bahwa dia punya pertobatan yang sejati, lahir baru benar gitu. Itu yang dipastikan. Makanya John MacArthur mengajarkan dia tidak begitu, tapi dia akan sampaikan Injil, beritakan Injil. Nah kalau ada conviction, kalau ada kita nih sadar kita berdosa dan kita perlu Tuhan, kita akan terus cari Tuhan. Kita akan terus kita nggak akan berhenti cari Tuhan sampai ngalami Tuhan, dan sampai satu titik kita tidak perlu yakinin orang lagi. Kita yakin ya, dalam batin kita ada kesaksian bahwa kita ini milik Tuhan, kita sudah diselamatkan, dan Roh Kudus ikut bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita ini milik Tuhan. Ya, jadi ini natural sifatnya. Sorry, saya ambil mati.
Jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya natural, ya, dari orang yang mengalami hubungan, punya persekutuan atau sudah didamaikan dengan Tuhan. Nah, bagian kita apa? Sharing firman tentang hal-hal yang basic, ya, tentang dosa, tentang Injil, apa itu Injil yang benar, terus kemudian tentang ya kebenaran firman Tuhan, sehingga itu bertumbuh dalam dia. Kan prosesnya kan begitu kan. Benih ditabur tergantung tanah hati kita. Nah, tanah yang subur adalah yang mengerti. Ya kan, sehingga bertumbuh dan dia menjadi kuat. Dia menjadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Sehingga dia akan berbuah. Ya, nah, otomatis nggak usah diyakin-yakinin, dia yakin sendiri. Ya, karena dia punya conviction, dia punya peneguhan batinnya dari Roh Kudus bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia milik Tuhan. Nah, jadi punya pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu jadi ya. Iya, betul. Benar. Ya, itu yang dimaksud dengan Roma 5:45. Ya, itu dia melihat Tuhan itu nyata dalam hidup dia pada saat dia mulai mentaati firman Tuhan. Dia melihat peneguhan janji-janji Tuhan. Oh, Tuhan itu setia, ya benar. Ya kayak tadi waktu saya jatuh dalam dosa, saya berdoa sama Tuhan, saya bergumul nih. Tuhan ingat firman-firman. Wah, itu menghibur saya, menguatkan saya. Ya, saya udah berulang-ulang baca itu, tapi ya begitu aja. Tapi waktu saya dalam keadaan yang butuh itu firman keluar, wah itu meneguhkan sekali, menguatkan kita. Ya, nah seperti itu Pak berjalan. Dan sama juga saya percaya, dan saya pernah satu kali waktu saya ada ada masalah gitu ya, waktu saya berdoa mesti pergi apa enggak, tiba-tiba ada suara, bagian kamu taat, bagian aku memberkati kamu. Nah, udah itu dalam satu periode ya, 1 bulanan gitu, saya 2-3 kali bahkan dengar itu, bagian kamu taat, bagian aku memberkati. Lalu 2 tahun kemudian Kak Edi khotbah ayat itu, saya kaget, loh ternyata ada ya ayat itu ya di Maleakhi. Ya, itu saya kaget benar. Jadi, wow, buat saya itu Tuhan itu real, ya, bukan cuma teori, ya. Tapi pada saat saya bertekun, saya mau taat, saya mau lakukan bagian saya, Tuhan beri saya berkatnya itu macam-macam ya. Bukan cuma soal berkat jasmani, tapi berkat penyertaan Tuhan, berkat kekuatan, ya kan, dan apa yang dia katakan itu terjadi, itu kan juga berkat. Ya. Kita melihat Tuhan itu nyata. Pak David, menarik ya Pak. Artinya tadi kan kalau istilahnya orang yakin ya, nggak usah diyakinkan, tapi yang Pak David bilang memang benar sih. Jadi yang membuat dia yakin tuh karena dia mengenal firman-Nya ya Pak sebetulnya ya Pak ya. Ya. Bukan karena diyakinkan orang gitu kan Pak ya. Jadi 2, dia yakin karena 2 Pak. 1, dia mengenal kebenaran firman dan dia mengalami. Ya, itu Roma 5:45. Sorry ya, saya lihat nih Roma 5. Ini saya dapat waktu, wah saya kaget. Saya bilang iya ya Tuhan ya. Jadi di dalam Roma 5:45 dia bilang begini. Roma 5. Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dalam pencobaan, dalam penderitaan. Loh, kenapa kita bermegah di sini, berglori, bangga, bersukacita? Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Nah, tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi, waktu kita, ini orang Kristen yang benar, waktu dia lahir baru, dia waktu mengalami penderitaan, pencobaan, sakit, apapun masalah hidup dia akan semakin nempel sama Tuhan. Dia akan semakin mencari Tuhan, semakin tekun. Dia akan semakin mendekat sama Tuhan. Ya. Nah, waktu dia semakin mendekat sama Tuhan, dia semakin mencari kebenaran dan dia semakin mau mentaati, ya, mengikut, ya, mencari sarannya Tuhan. Nah, maka Tuhan maka sehingga akibatnya dia akan tahan uji. Nah, kata tahan uji ini yang menarik adalah tahan uji ini artinya
diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris semuanya ya, experience, pengalaman. Jadi gini, pada saat kita tekun, kita mau, ya Tuhan, gue mau taat sama firman, aku mau lakukan bagian aku Tuhan. Lalu kita akan melihat janji-janji Tuhan yang di Alkitab itu digenapi. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Kalau kita lihat benar jalan keluar buat masalah kita. Wah, ini nggak mungkin loh bisa ada jalan keluar. Ternyata ada jalan keluar. Wah, itu peneguhan, bukti bahwa janji Tuhan ini di Alkitab itu ada kenyataannya. Terjadi mujizat apapun lah ya, sehingga kita dikuatkan. Jadi kita dikuatkan dua hal. Firman Tuhan ada, kita diingatkan dan kita bertemu. Yang kedua, nyata kita mengalami experience ya bersama Tuhan, dan ini yang membuat kita semakin yakin akan pengharapan kita. Nah, ya kan? Sehingga tahan uji menimbulkan pengharapan tadi. Ya, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kita semakin ya yakin dengan pengharapan kita. Kenapa? Karena kita udah alami kok. Tuhan nyata. Waktu kita misalnya ada orang kesurupan, kita, ayo, belum pernah yang ngusir setan. Ya udah deh, ayo usir. Wah, ternyata keluar. Karena kita akan semakin diteguhkan, Pak. Ya kan? Tapi memang nggak boleh ya, ini cuma contoh ya. Juga ada buktinya kan, Alkitab katakan di Matius 7 ada orang yang mengusir setan, tapi ya tadi ya Tuhan nggak kenal ya. Ini bicara soal hubungan yang akrab lah ya. Ini lahir dari hubungan yang akrab sama Tuhan, lalu kita menghadapi masalah, lalu kita jalani apa yang firman Tuhan ajarkan, lalu kita melihat buktinya. Nah, ini experience. Sehingga kita semakin dikuatkan oleh dua hal, firman-Nya dan experience. Sehingga kita semakin kuat pengharapan kita. Ya, jadi itu Pak. Satu lagi Pak. Satu lagi. Tadi kan kalau kita ini Pak, kalau kita melayani orang gitu ya, kan seringkali memang kita kalau ketika direspon kita pimpin, terima Yesus, suruh ikutin kita berdoa, gimana tuh Pak? Begini. Nah ini, kalau Calvin yang model John MacArthur kan dia nggak setuju tuh, ya Paul Washer kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi saya juga dengar yang sebelahnya lagi, ya yang ini. Ya kayak misalnya kayak si Michael Brown, Dr. Michael Brown. Dia bilang begini, boleh aja. Ya, karena kayak misalnya kayak kejadian yang barusan ini Pak, yang Bapak layani itu yang waktu meninggal itu kan. Nah, sebelum dia meninggal itu istrinya jemaat Mandarin, suaminya ini kan nggak mau bukan nggak mau, artinya nggak ibadah. Ya, jadi dia tuh itu loh Ibu Juliana itu loh Pak. Yang bapaknya William itu, suaminya William. Nah, Bapak tahu nggak kesaksiannya? Jadi dia itu selalu kalau yang ibadah itu istrinya. Nanti suaminya selesai ibadah jemput istrinya pulang. Jadi nggak baktian suaminya. Nanti habis itu jalan-jalan ke keluarga. Tiap hari Minggu gitu. Nah, waktu dia sakit itu, ya kena COVID terus gula darahnya gulanya parah gitu ya, gagal ginjal terakhir. Nah, istrinya kan berdoa tuh, doa pagi di Mandarin. Terus kemudian saya berasa ada sesuatu nih di keluarganya nih. Terus kemudian saya pas habis doa pagi itu dia telepon saya, Pak David. Iya Pak David, ada masalah nih keluarga. Ya kan. Suami saya gimana nih Pak? Dia tuh begini. Terus saya bilang, nggak apa-apa Bu. Walaupun dia nggak bisa ngomong lagi, Ibu bisikin doa sama dia. Ya, saya percaya Tuhan. Ya kita nggak tahu ya. Tapi saya percaya Tuhan tuh baik. Tuhan tuh ingin supaya semua orang diselamatkan. Ya. Jangan sampai saya percaya kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian dia. Tapi selanjutnya ya terserah Tuhan. Ya. Jadi waktu itu situasinya, oke dia bilang gini, oke Pak, kalau gitu Bapak aja ya, saya di depan dia nih kebetulan, Bapak langsung doain aja ya. Oh ya udah, katanya, saya bilang taruh handphone di kupingnya. Nah, jadi waktu itu Pak, dia ada fotonya tuh, kasih rekam videonya. Jadi sebelum didoain, denyut jantungnya tuh kacau. Dia kayak lagi panik, lagi nggak tenang, nggak tenang. Jadi denyut jantungnya tuh tinggi banget. Nggak ini. Nah terus kemudian kita doa. Saya doa, saya bilang ingetin. Ya, saya bilang Pak, ya kita ini akan menghadapi penghakiman Tuhan. Semua orang. Ya. Dan kita adalah orang berdosa. Jadi saya sadarkan dia akan dosa. Nah, setelah disadarkan dosa-dosa, jadi dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak bisa ngomong, dia kan udah gitu kan, cuma jantungnya kan berdebar.
Terus saya bilang, Tuhan itu baik, dia mengasihi kita dan dia beri kesempatan kita untuk bertobat. Hari ini saya bilang, kalau kamu sadar kamu orang berdosa, segera datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam hati, minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa, minta belas kasihan Tuhan sekarang. Ya, percaya dalam hati bahwa Dia itu menebus dosa kamu, mengampuni dosa kamu. Dan ampuni orang yang bersalah sama kamu sekarang, ampuni. Ya, kalau ada orang-orang yang menyakiti hati kamu, ampuni. Kalau ada anak-anak yang menyakiti kamu, ampuni dia. Ya, dan minta ampun sama Tuhan kalau kamu berbuat salah kepada orang-orang itu. Nah, dan habis itu undang Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Ya, masuk. Nah, serahkan hidup kamu kepada Tuhan. Ya, Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang remuk hatinya, yang hatinya sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Yang serahkan segala kekhawatiran kamu, ketakutan kamu kepada Tuhan. Nah, udah habis saya berdoa begitu, udah selesai, saya matiin telepon, gak lama ibunya telepon balik. Tenang, dia foto lagi, tenang. Ya, detak jantungnya tenang, terus normal gitu, tenang. Tapi 1 jam kemudian dia kritis, lalu kemudian meninggal. Ya, jadi saya cuma bilang begini dalam hati, ya, hanya Tuhan yang bisa mengusir ketakutan kita, kekhawatiran kita. Ya, tapi saya nggak berani ngomong bagaimana. Tapi jadi waktu lagi ibadah kan 7 hari saya khotbah gitu ya di itunya. Saya coba bilang begini sama dia. Saya nggak bilang bahwa dia pasti salah apa maksudnya, tapi saya bilang begini. Dia ada di tempat yang terbaik bagi dia di mata Tuhan. Ya, Tuhan pasti berikan tempat yang terbaik buat semua orang. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan imannya kepada Tuhan. Ya, jadi saya nggak bilang dia di sorga, tapi saya bilang karena begini. Saya percaya begini. Nanti kita semua, pada saat kita menghadap pada pengadilan Tuhan, waktu kita melihat orang-orang yang kita kenal, dan dia ternyata apapun keadaan dia di sorga nanti, mau dia di neraka, mau dia di mana, semua lidah akan berkata, Tuhan, Engkau adil, benar, baik jalan-jalan. Ya, tuh cuma itu bagian kita. Nah, jadi kalau kita selama hidup, jangan tunggu saat-saat terakhir. Ya, karena saat-saat terakhir nggak jamin pikiran kita lagi waras. Ya, mungkin ada belas kasihan, tapi jangan gambling lah. Jangan gambling lah. Ya. Jadi bilang nantilah tunggu tua lah baru bertobat. Aduh, banyak orang tua yang pikun, Pak. Hari ini udah diajarin dia ya besok lupa lagi dia. Diulang lagi ya. Jadi jangan tunggu tua ya. Selama kita masih seger, selama kita masih bisa pikirannya sehat, cepat cari Tuhan, bertobat benar-benar sungguh-sungguh ya. Datang kepada Tuhan. Itu aja sih. Jangan mencobai Tuhan benar. Amin. Setuju sekali, Pak. Oke, gimana Pak Sunan? Ya, mungkin teman-teman bisa kita ambil pelajaran ya dari sini. Jadi kan kita hidup dalam kompak nih ya. Yang belum kompak ya hidup dalam kompak lah ya. Nah, kita mau bukan sekedar hidup dalam kompak, saling membangun, tapi satu saat kita mesti menangkan jiwa kan ya. Yeah. Nah, ketika kita menangkan jiwa, kita ajak dia ikut SPK, pastikan betul-betul jiwa yang kita layani itu betul-betul bertobat, betul-betul mengalami Tuhan. Bukan sekedar tadi emosional, bukan sekedar nangis-nangis ya. Karena ada orang nangis-nangis karena dia menderita gitu ya. Jadi dia nangis-nangis karena mengasihani diri sendiri gitu ya. Nah, jangan sampai sekedar itu. Tapi betul-betul dia menyadari akan dia dosanya, dia ngalamin pertobatan, dia mengalami ada buah-buahnya gitu ya. Jadi pastikan kita mungkin perlu berkali-kali menyampaikan ulang Injil, perlu berkali-kali memastikan bahwa dia betul-betul mengerti kebenaran. Kita boleh cek, tanya dia apakah apa yang dia alami, apa yang dia rasakan tentang Tuhan, dari apa yang dia ceritakan, kita mulai bisa kenali. Sehingga kita bisa pastikan orang ini benar-benar mengalami Tuhan atau enggak. Supaya kita ya pastikan tadi orang ini benar-benar jadi orang Kristen. Ya, orang Kristen yang sejati gitu. Benar-benar dia ngalamin Tuhan. Jadi kita kalau kita nggak lakukan itu, kita berdosa.
Ya, tapi kita betul-betul pastikan dia betul-betul mengalami Tuhan sampai dia mengalami keyakinan keselamatan itu, dan kita sendiri pun yakin bahwa dia benar-benar mengalami keselamatan. Ya, jadi hari ini pelajarannya bukan sekedar kita tahu buat kita saja, tapi buat kita membina orang. Nah, pastikan itu ketika kita bina orang nanti, pastikan sampai dia mengalami keselamatan. Kita baru bisa tenang, dan bukan sekedar mengalami keselamatan, yang jadi murid Tuhan, dia ngalamin dalam hidup dalam kompak lagi, dan kita bermultiplikasi. Ya, saya kira itu ya Mas Untung ya. Ya, oke. Boleh tambah satu nggak, Sunan mau nanya? Oke, silakan. Ya, pagi Ko David, Betty ini. Ya, Bu. Gini kok, bagaimana dengan kondisi orang seperti gini ya? Dia ini aktif dalam arti kata ikuti setiap acara kegiatan agamawi, misalnya contohnya kompak aktif, melayani jiwa-jiwa baru aktif, terus mesbah pagi setiap pagi ikut aktif, nggak pernah bolong saat itu, sharing aktif, bahkan dia sering mendapatkan pesan-pesan Tuhan ya untuk yang penglihatan dan segala macam begitu. Nah, tapi satu sisi kehidupan dia itu ada satu hal yang dia belum bereskan hubungan dia, karena dia sempat melakukan suatu hal yang melukai ya tubuh Kristus orang lain gitu, dan dia merasa tidak maksudnya biasa-biasa aja gitu. Sementara orang yang dia luka itu pengen beresin, cuman orang ini nggak berasa perlu lah. Nah, ini gimana nih? Sebenarnya dia ikut kayak semacam perjamuan kudus tiap hari, dan bertemu Tuhan tiap hari. Tapi dia merasa ini suatu hal yang nggak perlu dia beresin. Nah, apakah ini bicara mengenai hati nurani yang diabaikan, atau pertobatan yang dia tidak mau lakukan setiap hari dia mengampuni orang, atau dia yaitu memberikan pengampunan sama orang lain? Itu gimana tuh kok? Iya, bisa, betul Bu, bisa dua. Artinya gini ya. Oke, kalau dia sudah lahir baru, dia benar-benar dia sudah lahir baru, maka bisa aja dia itu tadi, dia kadang-kadang kita tuh kan ada suara hati ya, kita bukan suka ya, ada orang yang anggap enteng, enggak lah, enggak begitulah ya, enggak, entah karena ego dia atau karena dia juga apapun ya kita positive thinking lah ya, artinya dia mungkin nggak sadar ya, tapi sebenarnya saya bilang kalau dia peka, kalau dia benar-benar sering dipakai Tuhan, dengar suara Tuhan, mestinya dia itu sadar, dia sensitif sama dosa ya, dia akan semakin sensitif. Orang dunia mungkin nggak sensitif sama dosa, cuma dosa-dosa yang besar mereka sadar, tapi dosa-dosa yang halus mereka nggak sadar. Tapi orang Kristen, cirinya dia orang lahir baru, dia sensitif sama dosa. Ya. Nah, dia akan sensitif, peka. Nah, cuman masalahnya dia mau membenarkan diri. Ada orang Kristen yang membenarkan diri, enggak lah, enggak begitu apa, biarin aja dia begitu, biarin aja dia belajar, ya kan, biasa kok ini. Dia anggap, ya itu tadi mengacuhkan, ya kan, mendukakan roh. Nah, kalau Paulus kan enggak, dia bilang aku tidak pernah sampai hari ini aku tidak pernah, ya kan, menentang suara hati saya, dia bilang begitu. Nah, tapi ada orang yang suka begitu, enggak lah, berdalih-dalih. Nah, akibatnya apa? Kalau dia lahir baru, saya percaya Roh Kudus akan terus ingetin dia, Tuhan akan ingetin dia. Seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, Tuhan akan bicara dengan 4 cara. Pertama, suara hati. Kamu dengar, Tuhan akan naikin dosisnya. Makanya tadi, jangan mencoba itu, jangan keraskan hati. Pertama, nggak mau dengar suara hati. Naikin firman Tuhan. Dia akan kaget. Tiba-tiba perjamuan kudus baca firman. Tuh, ada tuh kejadian di Mandarin. Dia nggak mau ampuni, dia merasa ini orang salah. Tiba-tiba, oh enggak, pendeta. Dia benci sama pendeta ini yang khotbah. Jadi tiap kali khotbah dia tanya pendeta saya itu, dia nggak mau datang ke bakti. Sebel. Nah, satu kali dia nggak tahu pendeta ini datang ini. Terus kemudian waktu perjamuan kudus ada ayat yang gini. Lu jangan ya. Apa pokoknya tentang hamba Tuhan deh, bagaimana saya lupa ayatnya. Dia kaget. Langsung dia minta ampun sama Tuhan. Dia kan dia minta ampun sama Tuhan. Ada lagi yang musuhan sama temannya. Jadi waktu dia perjamuan kudus, dia lihat ayat itu, dia kaget. Dia udah cerita bertahun-tahun dia nggak ngomong. Begitu dia baca ayat itu, dia membenarkan diri sebelumnya. Begitu dia baca ayat itu, jadi kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di sorga juga tidak akan ampuni kamu. Dia kaget. Lalu dia lagi perjamuan kudus, dia samperin itu. Sampai itu orang takut, pikir mau pukul dia kan. Tapi enggak, dia datang, dia minta maaf. Nah, jadi Tuhan akan bicara lewat tahap yang kedua firman. Masih nggak mau dengar, keraskan hati. Ada sentilan-sentilan kejadian-kejadian yang
yang akan membuat dia ingat, wah ini Tuhan lagi tegur, masih nggak mau dengar sama sentilan-sentilan. Wow, yang keempat ini berat. Ya, bisa sakit penyakit, ya bisa apapun juga Tuhan bisa pakai musibah apapun juga untuk sadarkan ini orang supaya karena Tuhan rindu supaya dia bertobat. Atau doa dari teman-teman juga, ya kan, yang 1 Korintus 5:45 bisa juga, ya kan, sehingga kita mengalami hal-hal yang seperti itu supaya kalau masih keraskan hati, ya jangan salahin Tuhan, ya kan, bisa kayak begitu. Nah tapi kalau dia sudah lahir baru, mestinya dia akan itu bertobat. Nah, atau yang memang seperti yang Matius 7. Nah, ini Jack Punan juga ngomong. Matius 7 ayat 23. Ada orang yang, Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama-Mu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Loh, kok bisa ya? Ya bisa. Buktinya begitu, ada kok. Ya kan? Dia bisa dipakai nubuat, tapi Tuhan tidak akrab sama dia. Dia tidak akrab sama Tuhan. Ya, enggak, kok bisa? Ya bisa. Ya ternyata buktinya ada. Jadi Jack Bunan ngomong begini. Jadi kita harus fokus kepada hal-hal yang penting kita fokus di dalam kekristenan. Jangan salah fokus. Gak selamat akibatnya. Kalau kamu gak pernah ngusir setan seumur hidup kamu, jangan takut. Kamu bisa selamat. Walaupun kamu gak bisa bernubuat, gak apa-apa. Kamu bisa selamat. Tapi kalau kamu nggak akrab sama Tuhan, kamu nggak selamat. Kalau kamu nggak jaga kekudusan, kamu nggak selamat. Karena Tuhan bilang begitu di dalam Matius 7, 21, 23. Banyak orang yang bilang, Tuhan, aku bernubuat demi nama-Mu. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Aku melakukan banyak mujizat demi nama-Mu. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Aku nggak akrab. Aku nggak ginosko sama kamu. Hanya kamu, hai pembuat kejahatan. Hidup dalam dosa. Jadi fokus kita adalah dua dalam kekristenan. Ya, soal karunia, oke, itu aksesoris untuk kita memperlengkapi. Tapi yang penting kita ini mercusuar. Kita menjadi terang buat bangsa-bangsa lain. Oke, tapi di pusatnya ini harus benar-benar terang. Ya, baru bisa jadi mercusuar yang asli. Ya, nah jadi maksud saya adalah kita harus fokus kepada apa yang Tuhan suruh fokus. Akrab, hubungan sama Tuhan, sama kekudusan. Ya. Jadi karunia itu bukan jadi patokan. Loh, kok bisa karunia? Ya bisa. Tuhan bisa pakai dia. Tuhan bisa pakai batu. Bisa. Tuhan bisa pakai batu untuk memuliakan Tuhan. Bisa. Tuhan bisa pakai segalanya. Bukan berarti bahwa wah dia sudah begitu ya. Wah hebat ya, luar biasa ya. Kita kejar begitu. Lalu kita anggap orang yang bernubuat itu wah special man, Superman atau apalah gitu ya. Enggak. Ya, Tuhan bisa pakai. Oke, kalau nubuat itu benar, tapi bukan berarti identik orangnya itu sudah. Lalu kita kecewa. Wah, udah bernubuat begitu. Udahlah, gue nggak usah jadi Kristen lah. Enggak. Ya, orang bisa bernubuat belum tentu jamin dia selamat. Ya, orang bisa melakukan banyak mujizat, nggak jamin dia selamat. Tetapi orang yang akrab sama Tuhan dan yang menjaga kekudusan, dia pasti selamat. Itu aja fokusnya. Ya, jadi dia bisa dua. Dia sudah lahir baru, tapi keraskan hatinya. Ya tinggal tunggu waktunya aja. Tuhan akan terus tambah dosis peringatannya. Yang kedua, dia belum lahir baru. Ya Tuhan, kok bisa pakai nubuatan? Ya bisa kok. Tuhan bisa pakai batu. Tuhan bisa segala macam. Atau uji juga. Bener nggak nubuat atau kubuat itu? Kan bisa kan? Ya, bukan patokan itu. Oke. Itu kira-kira Bu. Berarti. Kasih kok. Berarti posisi orang yang disakiti itu ya dia fokusnya ke Tuhan aja ya. Iya, ampunin. Ya supaya kita juga diampuni. Bapak kita di surga kan kita sudah diampuni di Bapak kita di surga. Kita harus ampuni dia. Ampuni siapapun yang sakitin kita, ampuni sudah. Ampuni. Ya. Ampuni. Thank you, Prof. Iya, sama-sama. Oke. Gimana Mas Untung? Cukup kali ya? Kita semakin siang sebenarnya semakin seru, tapi karena pada kerja ya. Iya. Satu lagi nggak boleh ya Kak Untung. Oh, udah nggak bisa ya? Nggak apa-apa sih kalau. Boleh. Satu lagi deh ya. Terakhir. Ya. Oke, terakhir. Asaran aja Teman-teman yang mau kerja silahkan, nggak apa-apa tinggal ya. Maaf ya yang lain. Aku penasaran gitu. Soalnya ini tadi kan tadi terakhir kan Kak David bilang
yang penting dekat dengan Tuhan, ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, terus menjaga kekudusan gitu kan. Nah, jadi ada kasus dekat sama Tuhan, saat teduh, berdoa, kudus hidupnya, melayani Tuhan. Tapi aku bingung, ada kekosongan di hatinya gitu. Jadi nggak mengalami Tuhan atau entah kenapa gitu. Jadi kayak ngeblank gitu loh. Aku pikir kalau dibilang nggak fokus, orangnya fokus ya. Tiap hari saat teduh, terus ada kegiatan apalah Zoom lah, ini care group lah, apa gitu. Tapi kenapa hatinya tuh kosong gitu, merasa kosong. Aku jadi mikir, apa karena kesibukan gitu ya Kak? Jadi kayak tawar hati atau gimana ya? Jadi kayaknya sih aku ngeliat fokusnya nih apa pergaulannya gitu. Karena temanku ini kayak agak berganti lingkungan gitu loh. Memang sih membawa hal yang baik gitu. Maksudnya jadikan dia tuh lebih pede, lebih mandiri, sebagai perempuan jadi strong gitu kan. Tapi kok kayaknya gimana ya, hidupnya dia tuh jadi malah kosong gitu loh. Padahal dia ada pencapaian-pencapaian itu. Nah, jadi tuh gimana tuh ya Kak ya? Oke. Ini bukan pengalaman pribadi kan? Ini kan bukan pengalaman pribadi. Iya, bukan. Aku bingung aja sebagai teman harus gimana ngomongnya gitu. Okay. Secara dia lebih expert gitu loh. Iya. Lo ibu kok bisa tahu dia kosong? Emang dia cerita sama ibu dia kosong? Iya, dia ngomong ada kekosongan yang dia tuh juga bingung gitu, dia sendiri bingung. Nah, aku seperti tergerak mau ngomong sesuatu, aku cuman fokusnya ya itu karena kayaknya pergaulan dia berganti gitu loh. Bukan pergaulan buruk, tapi apa iya itu juga bisa membuat kita tuh hilang fokus dari Tuhan, padahal dia sangat teduh loh. Padahal dia memuji Tuhan, aktif lah tetap gitu. Nggak berbuat dosa. Aku tahu ya orangnya nggak berbuat dosa, tapi ya begitulah. Jadi aku bingung gitu. Aku sebagai teman dekatnya, aku juga bingung mau ngomong apa gitu. Secara aku sama dia kalah lah, level dia jauh lebih tinggi lah. Aku lihat Ella baru mulai gitu loh. Jadi tapi kan aku juga mau ngomong sesuatu, tapi aku bilang bingung, Tuhan ngomong apa gitu. Aku nggak tahu gitu loh. Ya, thank you Kak. Ya, kalau buat saya itu ada dua hal juga mungkin. Ya. Pertama, gini, saya pernah sharing sama Ibu Yuriati. Dia bilang orang yang berdoa berhenti berbuat dosa. Saya bilang belum tentu. Ya, nggak jamin. Tergantung doanya gimana. Saya lihat banyak orang yang rajin berdoa lagi, tapi ya hidupnya dia nggak merasa apa-apa. Dan itu bahaya. Itu sebenarnya tinggal sedikit lagi ada yang pancing jatuh. Karena dia kosong. Dia nggak ngalami. Dan orang itu rapuh. Dia akan jatuh. Dia punya aktivitas rohani. Dia punya aktivitas rohani, dia berdoa, dia ikut ini, ikut itu segala macam, tapi dia benar tidak kelihatannya akrab, tapi nggak akrab benar. Ya, karena Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban. Aku akan memberikan kelegaan. Jadi kalau kita datang ke Yesus, pasti mengalami kelegaan, pasti nggak kosong, pasti dipuaskan. Tuhan Yesus bilang gini kok. Kalau kamu minum air yang di dunia ini, kamu akan haus lagi, Banyak minum, tetap haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan, dari dalam kamu akan keluar. Kamu akan puas dan bahkan kamu akan jadi berkat buat orang lain. Ya, itu janji Tuhan dan nggak mungkin Tuhan Yesus bohong dong. Iya kan? Jadi nggak mungkin. Kalau dia benar-benar mendekat kepada Yesus, tapi kosong. Nggak mungkin Yesus bohong. Something wrong sama dia. Artinya dia nggak benar-benar mendekat. Boleh berdoa. Tapi coba lihat doanya. Apakah doa yang two-way? Doa yang dialog? Ya, bukan cuma sekedar laporan loh Tuhan. Aku berdoa Tuhan tolong. Aku berdoa syafaat. Berdoa syafaat. Ya, berdoa buat bangsa, negara seperti yang Tesalonika, Timotius Paulus tulis di sana. Ya harus doa buat bangsa, buat pemerintah, semua pemimpin-pemimpin, ya kan. Semua hamba Tuhan segala macam, doa buat gereja, doa segala macam, aktif, rajin doa begini. Tapi dia enggak diam. Tunggu Tuhan bicara sama dia. Dia cuma laporan, curhat masalah. Tuhan tolong Tuhan ini. Wah, beriman, saya klaim firman-Mu, begini. Selesai doa. Udah, baca Alkitab, oke. Tapi enggak ada sharing thought and emotion. Jadi saling tuker ya tadi. Ya, saya percaya kalau kita duduk diam dengar Tuhan bicara, kita akan kuat dan kita nggak akan jadi lelah. Itu
janji Tuhan di Yesaya. Ya, jadi mestinya kalau dia benar, bukan sekedar kelihatan punya aktivitas rohani, tapi dia benar-benar intim sama Tuhan. Dia mestinya nggak begitu. Oke, itu yang pertama. Jadi artinya dia punya aktivitas rohani, tapi mungkin nggak punya persekutuan yang real sama Tuhan. Oke. Nah, kalau soal pergaulan saya nggak tahu, karena firman Tuhan ingetin juga pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Ya mungkin saudara, ya itu tadi bukan saudara seiman. Hati-hati saya bilang, koinonia hanya bisa dengan yang benar-benar lo lahir baru. Kalau kita koinonia sama yang bukan lahir baru, kita terkamiri nanti takut. Walaupun Kristen, tapi dia punya nilai-nilai yang berbeda, kita akan ngikut. Apa nilai-nilainya dia? Kekhawatiran, ketakutan, duniawi, kedagingan yang materialistis. Hati-hati itu. Itu akan nular. Ya kan, ragi yang sedikit menghamili seluruh adonan. Itu hati-hati. Nah, jadi mesti hati-hati. Nah, itu bisa terjadi. Tapi yang kedua juga bisa. Ya, yang kedua nih begini. Itu terjadi sama orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa. Ada saat-saatnya dia mengalami, pada saat dia mengalami pergumulan, pada saat itu, ini sharing Ibu Mother Teresa. Ya, Mother Teresa pernah alami masa-masa itu. Sebelum dia melayani sebelum dia mendapat panggilan untuk melayani orang-orang miskin yang paling miskin di Kalkuta, gembel-gembelnya gembel ya. Gembelnya gembel lah di dunia ini ya di Kalkuta ya kan, yang bisa mati di jalan segala macam karena nggak punya makanan segala macam, Tuhan suruh layani mereka. Nah, sebelum Tuhan suruh dia layani mereka, dia selalu intim sama Tuhan. Ya, aduh Tuhan bicara banyak dan dia sehingga itu ya, dan dia waktu Tuhan bicara panggil itu, pelayanan seperti itu, dia senang banget dia melayani itu. Dia bilang, terima kasih Tuhan, kamu izinkan saya langsung melayani kamu. Orang yang hina, orang yang terbuang. Ya, oke. Tapi pada saat dia sudah masuk ke dalam panggilan dia kan, justru saat itu dia mengalami masa-masa kosong. Artinya gini, dia mengalami satu periode di mana dia berdoa tuh kayak nabrak tembok. Dia nggak pernah dengar lagi suara Tuhan. Kosong. Dia teriak minta tolong, tapi Tuhan nggak dengar seperti itu. Ya, sepertinya. Nah ini proses yang Tuhan izinkan. Ada waktunya. Ya, nggak tahu kenapa. Kita nggak tahu ya. Dia mungkin alami apa ya. Tapi dia bilang, dia sharing begitu, bahwa dia tuh bergumul, dia punya masalah dan dia rasanya udah depresi. Dia udah nggak tahan lagi. Tuhan, ya kan? Dan dia terus, nah ini dia. Kita harus terus menanti-nantikan Tuhan. Kita harus terus mencari wajah Tuhan selalu. Firman Tuhan katakan ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Terus. Never stop. Disiplin terus. Sampai kapan? Sampai ketemu dia. Cari terus sampai ketemu. Nah, itu akan ya. Kadang Tuhan izinkan untuk melatih kedewasaan. Dan tahu nggak resultnya apa? Wow, luar biasa. Sampai satu titik. Ibu Mother Teresa ini, dia udah tanya panggil pastor konseling nggak dapat jawaban, dia tetap rasa kosong sampai satu titik dia dapat satu pencerahan begini, pencerahan luar biasa. Dia bilang begini, sampai dia dapat satu pelajaran rohani dan dia bilang begini, Tuhan oke, kamu diam ya, kamu nggak tolong saya ya, kamu cuekin saya ya, nggak apa-apa Tuhan, saya akan terus mendekat kepada kamu. Saya akan terus mencari kamu. Saya akan terus semakin mengasihi kamu. Sampai kamu tidak pernah menemukan orang lain yang lebih mengasihi engkau daripada saya. Wow. Jadi dia nggak peduli jawaban Tuhan apa. Dia akan terus mengasihi Tuhan. Terus. Ya habis-habisan buat Tuhan. Sampai Tuhan akan menemukan kasih dia itu melebihi kasih semua orang kepada Tuhan. Itu targetnya dia. Itu kan luar biasa loh. Ya kan? Jadi dia mau menunjukkan kasih dia kepada Tuhan yang sejati. Wow, justru pada saat itu dia mengalami Tuhan. Ya Tuhan. Jadi kuncinya gitu loh. Tuhan ternyata mau melatih dia. Tuhan mau memurnikan hati dia. Ya. Jadi bukan mencari Tuhan supaya dapat ini, itu berkat apa, bukan. Tapi dia mencari Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia sadar Tuhan sudah beri yang terbaik, nyawanya. Christ is enough for me. Itu jawabannya. Wow, itu buat saya luar biasa. Nah ini pengalaman, ya kan? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Nah ketekunan menghasilkan pengalaman.
Ya kan? Jadi kayak gitu. Dan pengalaman menimbulkan apa? Itu tadi pengharapan. Ya, pengharapan tidak mengecewakan. Jadi dia semakin mengalami experience sama Tuhan. Oh, breakthrough dia. Ya Bu ya. Jadi saya pikir, nah temannya Ibu nggak tahu termasuk yang mana nih. Ya bisa aja salah satunya kan. Tapi kalau dia terus, jadi kalau dia memang salah bersekutunya, ya koreksi. Ya, baca firman, belajar dan benar-benar belajar firman bukan sekedar pengetahuan, tapi rindu. Semoga dengan belajar firman dia mengenal pribadi Tuhan sehingga semakin bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu tujuannya belajar firman yang benar. Nah, terus kemudian dia akan sharing thought sama Tuhan. Saya percaya waktu dia mengadu sama Tuhan, jadi curhat sama Tuhan. Jadi bukan cuma doa-doa laporan, tapi curhat. Tuhan kok begini, ceritain. Kok begini nih Tuhan, kok begini. Nah saya percaya waktu kita sungguh-sungguh ya cerita kekosongan segala macam, Tuhan pasti akan datang gitu loh, mendekat, memuaskan. Kalau kita mencari Tuhan segenap hati, pasti Tuhan akan mendekat juga sama kita. Itu janji Tuhan kok ya Bapak sepakat. Ya. Jadi itu Bu, ya dua hal itu mungkin. Ya Tuhan bisa izinkan pakai itu, tapi kalau kita terus-menerus cari Tuhan, pasti akan mengalami breakthrough. Ya, jangan seperti pendeta-pendeta yang bunuh diri ya. Ya, ada 3 orang pendeta yang bunuh diri itu kan. Ya, jadi saya pernah sharing di sini nggak soal pendeta-pendeta yang bunuh diri itu? Belum sih. Belum. Ntar deh kali. Ya, nanti boleh. Ya, jadi ada ajaran bahwa bunuh diri selamat. Wah itu bahaya sekali tuh. Ya, pendeta yang bunuh diri pakai pistol. Ya, walaupun dia pendeta mega church, walaupun dia pelayanan inner healing, tapi dia akhirnya dia bilang dia nggak tahan lagi. Tuhan tuh baik, tapi Tuhan nggak bisa menyembuhkan semua orang depresi, lalu dia bunuh diri. Itu orang yang buat saya itu bukan iman yang benar. Iman yang benar percaya sekalipun tidak melihat, tidak merasakan, tidak, tapi dia tetap yakin, tidak percaya, tidak goyah. Ya kan? Tapi kalau dia begitu ya dia tidak beriman lagi. Ya, dan dia satu, kedua membunuh, nggak boleh membunuh. Ya, Kejadian 9 ayat 5 bilang bahwa Tuhan akan mengubur orang yang membunuh manusia. Itu hutang darah akan dibayar karena Tuhan manusia diciptakan sepeta dan segambar sama Tuhan, image-nya Tuhan. Maka Tuhan akan kejar. Binatang pun akan Tuhan kejar. Wah, dikatakan begitu loh. Kalau bunuh orang, apalagi kita bunuh diri kita sendiri, ya kan? Jadi itu dosa. Dan nggak sempat bertobat. Ya. Tapi ada satu hamba Tuhan, John Piper ngomong bagus. Dia bilang gini, ditanya, kalau orang yang bunuh diri pasti neraka ya? Oh, nggak selalu. Tapi bahaya sekali loh ya. Itu nggak selamat itu pasti. Tapi saya pernah lihat orang bunuh diri 1 kali selamat. Gimana caranya? Iya, maksudnya nggak binasa, nggak masuk neraka. Gini, dia minum pil bunuh diri. Habis itu dia pingsan, dibawa ke rumah sakit, dia sadar. Ya, dia sadar. Waktu dia sadar, dia berdoa minta ampun sama Tuhan. Dia menyesal tindakannya. Dia minta ampun sama Tuhan dan dia nangis. Dia berdoa sungguh-sungguh. Habis itu dia kolaps. Ya karena udah masuk ke darahnya terlalu banyak obat biusnya. Lalu dia mati. Nah, saya yakin dia selamat. Karena dia sempat gitu loh sebelum bunuh. Tapi kalau orang tembak bunuh diri, udah mau bunuh diri dia tembak, kapan dia sadar lagi minta ampun sama Tuhan ya. Ini John Piper loh, ini Kapten loh. Iya kan. Jadi sebenarnya gini lah. Kita percaya kalau orang yang benar-benar lahir baru dia nggak akan lakukan tindakan itu. Tapi kalau Arminian bilang bahwa orang yang nggak peduli lah siapapun, kita harus setia sampai akhir. Intinya bahwa kafir Arminian sama. Orang Kristen sejati akan setia sampai akhir. Itu orang yang sungguh-sungguh menerima kasih itu. Dia akan setia sampai akhir. Oke, Kak David. Oke. Kita tunda lagi nanti Kak David. Habis. Biar penasaran ya Sunan ya. Biar penasaran, kita lanjut lagi nanti. Seru nih gitu ya. Saudara, kita akan terus belajar. Kita mau belajar mengenal Tuhan, bukan sekedar dangkal, tapi kita terus mau membangun akar yang mendalam sama Tuhan, sehingga kita betul-betul kenal Tuhan. Bagaimana belajar dari firman-Nya. Ya, nanti kita akan tetap 2 minggu sekali dengan Kak David, kita
akan banyak belajar terus ya. Thank you Kak David buat thank you. pencerahannya. Ya, sama-sama. Kita Terima kasih Pak David. Sama-sama, Pak. Ya, thank you. Thank you.